Qadar itu oleh baginda Nabi disebutkan ada di 10 malam terakhir atau Asyurul Awakhir, khususnya di malam ganjil. Secara persis ciri-cirinya itu yang pernah saya baca adalah malamnya tenang, cerah, tidak ada mendung, angin pun itu seolah-olah larut dalam ibadah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai Sobat Daur Rahman Media, kali ini kita bertemu lagi di Daur Rahman Talk Show. Tak terasa hari ini sudah mulai di penghujung bulan suci Ramadan. Dan kali ini saya akan sedikit berbincang-bincang dengan guru kita semua. Kita bersama Ustadz Syatibi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi beliau ini guru kita yang ada di Daur Rahman 2 Bogor, yang mengajar sudah berapa tahun Ustadz mengajar di Daur Rahman? Insya Allah ini tahun ke-19. Tahun ke-19, ya lama bener ya. Ya, alhamdulillah kita sekarang bersama guru kita. Ustadz, saya mau nanya, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Daur Rahman, yaitu mengenai Asyrul Awakhir. Nah, kita sering dengar tuh Asyrul Awakhir itu apa sih, Ustadz? Boleh dijelaskan, Ustadz? Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyrul Awakhir itu sebenarnya bisa dipahami dari 2 pendekatan. Pertama, pendekatan lugawi, yang kedua pendekatan istilahi. Lugawi itu bisa dipahami dari makna kata Asyrul Awakhir itu sendiri secara bahasa, bahwa asyr itu maknanya 10, awakhir itu jamak dari akhir. Maka Asyrul Awakhir itu secara istilah dipakai untuk 10 hari terakhir, hanya untuk bulan Ramadan, karena dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu, bulan Ramadan lah yang 10 hari terakhirnya ada hal-hal istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti maka Asyrul Awakhir itu adalah 10 hari dan 10 malam di bulan Ramadan yang terakhir. Oke, terus mengenai bulan ini, Set, 10 malam terakhir, maaf, itu apa aja sih, Set, keutamaan di bulan 10 malam terakhir itu, Set, di bulan Ramadan? Baik. Salah satunya sebagaimana nas Quran di surah Al-Qadar yang masyhur dan sudah kita kenal dengan Lailatul Qadar, itu oleh baginda Nabi disebutkan ada di 10 malam terakhir atau Asyurul Awakhir, khususnya di malam ganjil. Ya, bahkan ada satu riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Umar, itu Nabi menyebutkan malam ke-27. Namun ada penjelasan seperti ini, yang Lailatul Qadar itu sebagaimana nas Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguh kami menurunkan Al-Quran. Kalau digabung dengan penafsiran ulama yang menjelaskan proses turunnya Al-Quran, ada yang sekaligus, ada yang bertahap. Maka anzalna itu diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah, itu di malam itu. Adapun keutamaan di malam itu, yang jika beribadah bernilai lebih baik dari 1000 bulan, meskipun di Ramadan berikutnya tidak lagi diturunkan Al-Quran, itu tetap disamakan dengan Lailatul Qadar dan masih dikenal dengan istilah Lailatul Qadar. Nah, maka karena ini hanya ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi, ini jadi fadilah atau keutamaan Asyrul Awakhir bulan Ramadan. Ya, karena tidak ada di 10 hari kedua atau pertama bulan Ramadan sekalipun, apalagi di bulan-bulan yang lain. Nah, maka Asyrul Awakhir di bulan Ramadan itu istimewa karena ada hal yang tidak didapatkan di selainnya. Insya Allah begitu. Oke. Kalau masalah 10 malam terakhir, Ustaz,
apakah kita harus iktikaf gitu misalkan untuk mencari Lailatul Qadar apa gimana Ustaz? Baik, harus itu bahasa Indonesia. Iya. Sedangkan mungkin kalau bahasa yang lebih kental dengan keilmuan itu dekatnya ke wajib. Sebenarnya kalau wajib dalam kajian usul fikih jelas. Ini insya Allah tidak sampai wajib karena wajib-wajib sudah kita tahu. Tapi kalau ada ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan, iya. Antara lain adalah hadis yang menceritakan Sayyidah Aisyah itu pernah bertanya ke Rasulullah, ya Rasul, apa yang akan saya lakukan jika saya ada di malam yang insya Allah itu Lailatul Qadar. Rasulullah mengajarkan perbanyak membaca doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kadang ini secara gramatikal untuk kepentingan memimpin doa yang anni itu bisa diganti dengan anna. Lalu secara umum juga karena bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran, banyak ulama yang bukan hanya konsen di Asyurul Awakhir, apalagi di Asyurul Awakhir dari awal itu sudah menambah porsinya untuk mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Misalkan Imam Malik itu ketika bulan Ramadan itu berhenti melakukan aktivitas biasanya ngajar di majelis beliau, fokus untuk membaca Al-Quran. Yang masyhur imam madhab kita itu di Syiaru A'lamin Nubala diceritakan bahwa Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan di luar sholat sebanyak 60 kali. Ya, sebanyak 60 kali. Itu yang masyhur. Maka di bulan Ramadan terutama Asyrul Awakhir berarti membaca Al-Quran itu ditingkatkan lagi juga iya. Cuma begini, membaca ini sebaiknya dibikin proporsional. Maksudnya buat orang yang punya kemampuan membaca Al-Qur'annya juga membaca tafsirnya, ya ini sebaiknya tidak sebatas membaca saja tapi juga memahami kandungannya lewat pendekatan tafsir atas dasar hadis Nabi di Sahih Al-Bukhari yang menceritakan bahwa di malam Ramadan itu Nabi kadang berjumpa dengan malaikat Jibril lalu fayudari suhul Quran, mudarosah antara Nabi dan malaikat Jibril. Nah, mudarosah ini dengan darsun itu adalah satu akar kata. Berarti mempelajari di sini bukan sekedar membaca tentunya, tapi memahami kandungannya. Akan tetapi problemnya kan tidak semua orang punya kemampuan. Maka saya bahasakan tadi disesuaikan sesuai porsinya. Bagi yang punya kemampuan membaca Al-Quran juga memahami, maka membaca juga memahami. Bagi yang tidak, kalau memang masih belajar dan lain-lain bisa membaca, maka membaca. Nah, di hadis tentang keutamaan Asyurul Awakhir itu memang juga disebutkan Nabi juga beriktikaf. Nah, maka iktikaf juga dianjurkan, tapi bukan sebuah keharusan. Apalagi wajib. Ya, dianjurkan. Ya. Sebenarnya bukan hanya Asyurul Awakhir, tapi mumpung bulan Ramadan yang kebaikan dilipat gandakan. Ya, mumpung lagi Asyurul Awakhir siapa tahu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang nilainya akan lebih baik dari 1000 bulan. Nah, insya Allah demikian gitu. Kemudian kalau misalkan malam Lailatul Qadar itu apa aja yang bisa kita ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Ada sebuah asar dari sahabat Umar Ibnul Khattab dikutip antara lain oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam buku atau kitab beliau judulnya Al-Istiqdad Liyaumil Ma'ad, ya, atau kalau mungkin di situ nggak ketemu, ada di syarahnya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Banten, populer di kalangan pesantren, namanya Nasoihul Ibad. Ada 6 hal yang Allah rahasiakan. Nah, di antara yang 6 Allah rahasiakan itu adalah Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar yang sebenarnya pas Lailatul Qadar itu pas turunnya Quran sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah.
Sementara di malam-malam Ramadan berikutnya itu kan tidak lagi diturunkan Al-Quran sekaligus seperti itu. Hanya baiknya Allah memberikan nilai yang sama. Ada nilai ibadah khairun min alfi syahrin. Maka ya Allah rahasiakan. Ya, secara persis ciri-cirinya itu yang pernah saya baca adalah malamnya tenang, cerah, tidak ada mendung. Angin pun itu seolah-olah larut dalam ibadah. Dan besok paginya ketika matahari akan terbit itu suasana ufuk atau kaki langit agak mendung. Itu ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Kan kita nih di penghujung Ramadan, Ustaz ya. Nah, kira-kira apa semua yang kita lakukan itu bisa membawa kebaikan buat setelah bulan Ramadan? Seperti misalkan kita nih dari awal Ramadan sampai sekarang itu banyak melakukan ibadah, apakah pahalanya lebih besar, maksud Ustaz kita lebih besar di bulan Ramadan apa enggak? Baik, pahala itu sebenarnya itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala ya. Namun banyak keterangan dari hadis Nabi bahwa kebaikan atau amal ibadah di Ramadan itu dilipat gandakan. Kalau persisnya secara jumlah atau kuantitas itu Allah rahasiakan, rahasia Allah. Begini, mungkin akan lebih nyaman kalau saya membahasakan indikator yang bisa kita pahami pasca Ramadan terkait ibadah yang sudah dilaksanakan di bulan Ramadan, itu indikator suksesnya seperti apa. Nah, kalau kita pakai pendekatan ayat yang memerintahkan puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kata tattaqun ini bisa jadi indikator yang bisa jadi ciri bagaimana orang itu beribadah di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, ya, jika tatakun, jika takwa itu adalah sering dimaknakan imtithalul awamir, menjalankan perintah, wajtinabun nawahi, sekaligus menjalankan larangan. Jika dalam dua aspek ini lebih baik, berarti itu ada ke indikator keberhasilan dia beribadah di bulan Ramadan. Ya, sebab di salah satu hadis Nabi menyabdakan jika puasa Ramadan tidak berpengaruh apa-apa, maka itu seperti hal yang sia-sia saja. Nah, sia-sia saja. Ya, itu juga senada dengan tadi bahwa di antara tujuan puasa atau target puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Karena takwa itu kata Nabi itu hahuna di sini, maka kita lebih baik fokus ke diri sendiri, ya, tidak fokus untuk menilai siapa kapan saja dan di mana saja, tapi fokus ke diri sendiri. Sudahkah saya mendapatkan indikator keberhasilan ibadah saya yang saya lakukan di bulan Ramadan? Katakan begini, Ramadan itu istimewa. Ya, karena apa? Satu, di bulan Ramadan sesuai di Sahih Bukhari dikatakan jika bulan Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, bahkan dalam riwayat lain dikatakan dijauhkan. Maka buat orang yang mengetahui itu dan berusaha menyadari itu dan dalam ibadahnya berusaha menghayati sepenuhnya, insya Allah akan dapat kesadaran bahwa beribadah di bulan Ramadan itu rasanya berbeda dengan di luar Ramadan. Mungkin yang paling sederhana, di luar Ramadan buat baca Quran tuh berat. Tapi di Ramadan tuh nikmat, bener enak, bener lancar, bener beres nyelesain. Nah, itu indikator kenyamanan kita beribadah di bulan Ramadan. Nah, kita sholat sunnah sampai 20 rakaat tarawih itu nyaman-nyaman aja. Di luar Ramadan jangankan 20 rakaat, 2 rakaat aja ya Allah. Itu ya tidak semua orang merasa ringan dan nyaman. Karena Ramadan yang sedemikian ini, maka salah satu keberhasilan atau indikator keberhasilan orang beribadah di Ramadan itu pasca Ramadan, apakah hal-hal baik di bulan Ramadan ini masih berlanjut atau tidak.
Kalau ibadahnya makin meningkat, itu indikator dia berhasil. Tapi menurun, ya tinggal kita tahulah apa sebutannya, ya berarti itu indikator menurun. Indikator menurun. Mendekatkan dirinya kepada Allah kalau nambah, itu berarti indikator berhasil. Kalau tidak, berarti itu indikator tidak berhasil. Ya, tidak berhasil. Bahkan yang ekstrim mengatakan, ya ini dalam rangka untuk menata hati agar kita bisa lebih baik, bahwa kalau kita sudah Allah kasih kesempatan beribadah di bulan Ramadan, maka gunakan baik-baik dan jaga kontinunya, jaga istiqomahnya, supaya apa? Di 11 bulan kemudian supaya bisa tetap stabil, agar kita ibadah itu memang karena Allah, bukan karena Ramadan. Ya, karena kalau ibadah hanya di Ramadan rajin, di luar Ramadan rajin, berarti ya khawatirnya kita ibadah karena Ramadan, bukan karena Allah. Ya, itu yang lebih baiknya demikian. Ya. Oke, jadi itu tadi sudah jelaskan oleh guru kita mengenai malam terakhir, itu tadi Asyurul Awakhir, ya kan, malam terakhir, terus Lailatul Qadar dan sebagainya macam. Nah, terakhir Ustadz, ada nggak pesan-pesan untuk para pemirsa nih di penghujung bulan Ramadan ini, sebelum diakhiri bulan Ramadan ini? Baik. Salah seorang ulama terkemuka, kitabnya juga banyak, beliau Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga saya tidak salah baca, tidak salah sebut, ya. Beliau pernah menyatakan demikian, ya. La tasqubid dumu'at li rahli Ramadan wa huwa sayaudu. Jangan kau tumpahkan air matamu karena kepergian bulan Ramadan. Dia pasti kembali. Wa huwa sayaudu. Ya. Walakin uskubid dumu'at, tapi tumpahkan air matamu, ya. Khaufan min anta'uda Ramadan, khawatir Ramadan kembali. Wa anta rohilun, Anda sudah pergi ke alam lain jadi almarhum. Ya, jadi sudah wajarnya manusia ketika banyak hal yang mengenakan dan menyenangkan, hal yang istimewa, lalu itu tiada, itu akan jadi sebuah kesedihan, itu normal. Normalnya manusia. Tapi agar ini tidak jadi penyesalan yang berkepanjangan, ya, karena Ramadan itu sebelum kiamat pasti akan datang lagi. Ya, maka ketika sekarang ini Ramadan masih tersisa entah berapa hari, optimalkan seoptimal mungkin agar kalaupun menyesal, umpama ya Ramadan tahun depan datang tapi kitanya sudah tidak ada, minimal kita tidak nyesal-nyesal banget, karena apa? Masih bisa kita optimalkan daripada ya kita menyesal Ramadan telah pergi tapi kita tidak bisa mengoptimalkan Ramadan, ya. Atau niatkan dari Ramadan tahun ini, ya, kalau perlu bisa diredaksikan dengan doa, ya Rob, ya, pertemukan aku dengan Ramadan tahun depan dan izinkan aku untuk maksimal dan optimal mendekatkan diri serta beribadah kepadamu di Ramadan tahun depan, karena Ramadan tahun depan boleh jadi Ramadan terakhir saya. Mungkin demikian ya pesan-pesan saya, sebenarnya lebih tepatnya buat saya, mudah-mudahan bisa manfaat. Amin. Oke, jadi terakhir semua pemirsa Daurah Rahman Media, gunakanlah waktu sebaik-baiknya karena sebentar lagi kan bulan Ramadan akan berakhir. Perbanyak ibadah, perbanyak amal, ya. Apa yang dipesankan oleh guru kita laksanakan dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Ustaz atas waktunya. Mohon maaf atas kekurangan. Mungkin cukup sekian dari kami. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.